Hari ini saya dengan Pak Azhar Ismail, SPD, diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang kami ketahui tentang umpan balik dalam coaching. Umpan balik dalam coaching sesungguhnya adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam pembelajaran abad 21, di mana kita berhadapan dengan siswa dan siswi milenial yang merupakan sosok merdeka yang mempunyai potensi untuk menentukan arah dan tujuan sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Yang menarik dalam umpan balik coaching ini, itu erat kaitannya dengan definisi coaching itu sendiri, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh teman-teman bahwa Ki Hajar Dewantara menjelaskan menuntun tumbuh kembangnya siswa sesuai dengan kekuatan kodrat untuk memperbaiki lakunya, sehingga siswa-siswi kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini kata kunci yang kami petik dari definisi coaching itu sendiri yang berkaitan dengan umpan balik ini. Karena proses coaching akan ditentukan juga oleh umpan balik yang baik, di mana umpan balik itu harus dibangun atas membangun hubungan baik dengan coaching. Jadi sebagai seorang pamong, sebagai seorang coach, kita harus membangun hubungan baik dulu dengan coach, dan juga harus mempunyai beberapa kompetensi seperti keterampilan untuk melakukan komunikasi dengan baik. Jadi itu yang hubungannya dengan umpan balik dalam proses coaching ini. Proses umpan balik ini bisa kami jelaskan sesuai dengan literatur atau literasi yang kami dapat dari para pakar psikologi, di antaranya Daniel Goleman dengan kawan-kawan, yang mengungkapkan ada istilah CAO disease. Jadi gejala penyakit yang menimpa para CAO, para coach di dalam lingkungan organisasinya, ditemukan bahwasanya mereka mempunyai problematika dalam lingkungan organisasinya dalam hal ketidakjujuran. Jadi istilahnya ada dusta di antara kita gitu dalam organisasi itu, sehingga menyebabkan tidak nyaman, tidak bahagia karena penuh pretensi atau kepura-puraan. Nah, ini disebabkan karena umpan balik yang tidak berjalan dengan baik. Itu penyebab ketidakbahagiaan dan ketidaknyamanan ini menurut para ahli psikologi itu. Sehingga ada ketimpangan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi lagi-lagi disebabkan oleh umpan balik yang tidak menggunakan kompetensi, yang tidak pakai metodologi yang saling menghargai, sehingga bisa menggali potensi baik secara pribadi maupun profesionalitas dari di antara para coach itu. Nah, konteks pendidikan itu dalam hal ini kita sebagai pendidik dan diistilahkan oleh para pakar itu klien atau coach sebagai murid kita harus memposisikan diri sebagai pamong yang mengarahkan mereka untuk belajar lebih baik, bukan mengajarinya atau mengguruinya. Itu. Jadi menurut para pakar itu juga selama ini kita mempelajari atau memperoleh bagaimana memberi umpan balik tanpa
iringi dengan cara menerima umpan balik. Nah, itu masalahnya. Meniti berakalnya akan sangat baik jika seiring sejalan memberi umpan balik dan menerima umpan balik, karena perlu attitude, perlu legowo, perlu kesabaran ekstra untuk dikritik. Jangan anti kritik, itu maksudnya. Jadi kita bisa memberikan umpan balik, kita juga punya kompetensi untuk menerima umpan balik dengan cara yang santun, dengan dasar acuan kompetensi seperti tadi yang disebutkan oleh International Coaching Federation. Itu ada kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama itu tentang membangun dasar untuk proses coaching. Yang kedua adalah membangun hubungan baik. Yang ketiga adalah membangun atau mempunyai keterampilan untuk melakukan komunikasi. Yang keempat adalah mempunyai skill atau keterampilan untuk memfasilitasi atau menjadi fasilitator. Jadi umpan balik itu perlu juga dilakukan atau diadakan suatu keseimbangan antara memberi kritik, memberi umpan balik, dan menerima umpan balik. Nah, itu tuntunannya. Dan ada istilah, a good coach must have been a good coachee. Seorang coach yang baik, dia coachee yang baik pula. Jadi dia harus punya kompetensi, punya pengalaman jadi murid yang baik dulu, baru kemudian dia menjadi pelatih atau coach yang baik. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh sahabat saya yang baik hati, Pak Azhar Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang umpan balik. Jadi yang menjadi permasalahan kita pada Abdul Hamid, minta tolong matikan mic-nya Pak Abdul Hamid. Umpan balik yang positif yang kita berikan kepada coaching kepada murid kita. Jadi bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada murid dan terinspirasi mereka untuk berkarya. Jadi itu yang garis besar kita bahas pada kesempatan ini. Ada 5 poin yang kita bisa bangun dalam komunikasi positif. Yang pertama, langsung diberikan saat komunikasi umpan baliknya. Yang kedua, spesifik, fokus pada apa yang dikatakan. Yang ketiga, faktor emosi. Yang keempat, apresiasi. Yang kelima, intonasi suara menunjukkan ketulusan. Nah, ini yang kita perlu penekanan, bahwa dalam memberikan umpan balik, intonasi suara sangat-sangat berpengaruh kepada menunjukkan tentang ketulusan kita dalam memberikan suatu informasi. Terakhir, coach adalah sebuah kegiatan komunikasi pembelajaran yang bertujuan membantu para coaching dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi agar hidupnya menjadi lebih efektif. Kemampuan berkomunikasi menjadi kunci dari proses coaching, sebab pendekatan dan teknik yang dilakukan dalam coaching merupakan proses mendorong dari belakang sehingga coach dapat menemukan jawaban dari apa yang dia temukan sendiri, bukan dengan diarahkan atau digurui. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tulus, Pak Munawir tadi, biar sang murid itu menemukan jawaban sendiri. Jadi bukan diarahkan atau bukan dikasih tahu tentang masalah yang ada. Mungkin itu Pak Dedis dan Pak Guru yang lain. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.